Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peki Pratama dari kelas J Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama, sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya pada masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dalam bentuk umum global tersebut. Syariat Islam juga diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Yang kedua, elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua ini yakni elastis, mudah diubah bentuknya, dan mudah kembali ke bentuk asal, luntur dan luas. Keelastisannya mencakup di bidang kehidupan manusia baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan interaksi sesama manusia. Juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan diatur oleh hukum Islam ini tidak berlaku pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang beku, keras, dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dalam memilih cara-cara yang paling sesuai dengan pelaksanaan sesuai dengan keadilan. Yang berikutnya, universal atau alami. Berarti umum, berlaku untuk semua orang dan tidak untuk seluruh dunia. Bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Berikutnya, dan kami Allah tidak mengutus kamu Nabi Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran surat Al-Sabba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukan dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Yang berikutnya, dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi pokok dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar pokok-pokok itu yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban-beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam menarik manusia dengan cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati. Karena Islam menghadapkan pembicaraan kepada akal yang mendesak manusia bergerak, berusaha, serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan menyeluruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah satu, meniadakan kepicikan, yang kedua, menyedihkan tubuh, yang ketiga, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur, yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia, yang kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Berikutnya, sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian yang berhubungan antara satu dengan yang lain secara logis. Beberapa lembaga saling berhubungan satu sama lainnya. Perintah sholat dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat, perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan
Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan diberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum ditetapkan sebagaimana dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaga demikian saling berhubungan satu sama lain. Hukum Islam tidak akan dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Yang berikutnya, hukum Islam bersifat ta'abudiyal dan ta'akulli. As-Satibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah suatu di mana tujuan hukum dan dalam lembaga hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya atau hawa, agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela atau ikhtiaran. Sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah atau idtirarah, secara terpaksa. Sedangkan ta'akulli adalah sebaliknya, bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang bertujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni beriman kepada segala konsekuensi berupa ibadah mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, maka ide dan konsep yang terkandung di dalam tidak dapat dinar atau khairu ma kulli al-ma'ana atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Sekian presentasi dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.